Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan belajar menggunakan rigid body 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan kinematik body 2 dimensi untuk menggerakkan si Gombi saya di sini. Kita sekarang di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah yang bisa kita injak nanti dan bisa kita gerak-gerakan atau kita bisa dorong-dorong gitu ya dengan menggunakan yang namanya rigid body 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman lupa saya akan kasih overview sedikit. Jadi di dalam Godot kita punya 4 buah node yang bisa digunakan untuk proses simulasi fisik, yaitu adalah yang namanya area 2 dimensi, static body 2 dimensi yang tidak bisa bergerak, kinematic body 2 dimensi yang kita gunakan untuk si zombie kita ini, dan yang namanya rigid body 2 dimensi yaitu di dalam kotak yang barusan saya buat ini. Ya. Apa sih perbedaannya antara kinematic body 2 dimensi dengan rigid body 2 dimensi? Perbedaannya adalah di kinematic body 2 dimensi kita coding sendiri perpindahannya. Jadi kita gerakin sendiri, tanda kutip gitu ya. Sedangkan kalau untuk rigid body 2 dimensi, pergerakannya sebenarnya seharusnya dipengaruhi oleh dorongan atau gaya dari luar. Jadi misalkan kita punya sebuah kotak, maka si kotak tersebut bisa kita kasih dorongan, entah itu dari atas, bawah, kiri, kanan, atau kita bisa kasih kecepatan di situ. Oke, di sini kita nggak akan menggunakan kotak yang udah saya bikin di sini, tapi kita akan bikin kotak baru lagi aja, supaya teman-teman tahu prosesnya dari awal. Saya akan hapus saja kotak yang saya buat ini, dan kita akan buat sebuah kotak baru. Saya akan buat di sini sebuah plus node baru, itu sebuah 2D scene di sini. Node 2D di sini kita akan ganti tipenya. Kita akan ganti di sini tipenya. Kita akan change type-nya menjadi sebuah type baru yaitu rigid body 2 dimensi. Jadi kita akan search saja rigid body 2 dimensi. Jangan lupa setiap kali kita punya body, seperti kinematic body dan rigid body, kita harus punya shape. Maka kita akan tambahkan di sini child node-nya sebuah collision shape 2 dimensi. Dan kita perlu punya gambar, jadi kita akan tambahkan di sini sebuah sprite. Nggak perlu animated sprite, cukup sebuah sprite aja. Kita kasih nama node 2D-nya jadi kotak. Kita akan biarkan collision shape itu saat ini. Kita akan kasih sprite-nya dulu. Ya, sprite-nya kita akan kasih. Di sini saya punya sebuah sprite box animation yang saya ambil nanti deskripsinya ya untuk linknya. Saya akan drag aja ke tekstur saya dan saya akan punya sebuah kotak di sini. Oke, kita akan save dulu. Kita kasih nama kotak.tsn. Ya. Dan collision shape-nya ini tentu saja kita bisa bikin collision-nya langsung bentuknya rectangle. Nah, kalau teman-teman di sini nggak bisa melihat bentuk daripada collision shape-nya, itu karena kita menggambar collision-nya dulu, baru menggambar sprite-nya, padahal seharusnya kebalikannya. Jadi kita akan panggil aja urutannya. Jadi urutannya sprite dulu sekarang, baru collision shape. Jadi urutan gambarnya itu adalah dari atas ke bawah. Jadi sprite duluan, baru collision shape 2 dimensi, sehingga kelihatan. Kalau misalkan collision shape-nya di atas, maka jadinya ketutupan oleh sprite-nya. Oke, jadi kita akan perbesar aja collision shape-nya supaya sama dengan si sprite saya ini. Oke. Maka sekarang saya sudah punya sebuah rigid body dalam bentuk kotak yang bisa saya gunakan di dalam scene saya. Nah, di dalam scene satu ini saya akan pasang sebuah kotak baru. Kita akan cari si kotak TSCN itu di mana. Oh, ini ya, kotak TSCN. Kita akan drag aja. Dan di sini kalau saya lepas, kita bisa lihat dia langsung jatuh. Dan kalau saya dorong, dia langsung bisa terdorong sebenarnya. Walaupun di sini ada sedikit keanehan yang nanti kita bahas. Oke, mari kita lihat dulu sebelumnya sebuah rigid body itu isinya apa aja sih. Nah, sebuah rigid body 2 dimensi itu sebenarnya ada banyak propertinya begitu ya. Di sini ada mode. Di sini kita punya 4 jenis mode, ada rigid, static, karakter, dan kinematik. Di sini teman-teman nggak perlu ubah dulu karena kita tetap akan menggunakan rigid body. Jadi kita akan pakai rigid aja. Ada mass dan weight, ini adalah beratnya daripada si kotak. Kalau semakin dia berat, ya semakin lebih susah untuk digerakkan dan juga lebih cepat jatuhnya, begitu kan ya. Kita juga punya fisik material, ini nggak perlu teman-teman bahas dulu. Ini nanti untuk misalkan mengatur seberapa mantulnya dia, atau seberapa keset, atau seberapa menggeseknya dia. Kita punya gravity scale, nah di sini gravity itu adalah untuk supaya dia bisa jatuh lebih cepat atau lebih lambat sesuai gravitasi atau enggak. Jadi di sini kalau teman-teman cek di project dan project setting, ya di general kita cari ada physics dan ada 2D physics di sini.
Ya, kita bisa lihat di sini di setiap project kita akan punya sebuah default gravity dan juga default gravity vector di sini. Jadi kita punya default gravity dan default gravity vector. Nah, di sini di dalam default gravity vector kita lihat di sini saya pasang 0, 10. Berarti ini anggap aja seperti kemarin kita punya kinematic body yang kita pasang speednya ke bawah 10 gravity-nya. Nah, ini sama dengan seperti ini, 0, 10. Jadi kita bisa ubah lebih cepat. Misalkan kita kasih ini 50, berarti nanti jatuhnya akan lebih cepat. Atau bisa kita kasih 1, berarti dia jatuhnya akan lebih lambat. 1 ya misalkan ya. Nah, kalau saya jalankan sekarang, scene saya kita akan lihat dia jatuh lebih lambat. Oke, kita balikin lagi aja ya, ke 5 aja, tengah-tengah. Oke, nah di sini kita punya gravity scale, artinya si kotak ini juga bisa, kalau kita perbesar, dia akan lebih terkena gravitasi, kalau kita perkecil, dia akan lebih kecil gravitasinya, yang mempengaruhi dianya, atau kalau kita minus, ya jadi searah kebaliknya gitu ya. Selain daripada ini, dan beberapa hal ini yang mungkin kita nggak bahas dulu sekarang, yang teman-teman belum penting untuk tahu ini, kita punya ada linear dan kita punya angular velocity dan damp. Jadi sebuah benda rigid body itu bisa bergerak, bergeser, atau bisa berputar. Velocity linear di sini adalah velocity terhadap pergeseran. Jadi atas bawah kiri kanan itu velocity-nya di situ ada x ada y. Damping di sini adalah seberapa cepat si kotak ini berhenti bergerak. Jadi kalau misalkan kita kasih kecepatan, kita dorong, misalkan si bendanya, seberapa cepat sih dia berhenti setelah kita dorong. Kalau kita perbesar dampingnya, dia akan lebih cepat berhenti. Kalau kita saat ini min 1, ya dia nggak berhenti-berhenti. Kalau kita kasih angular speed, angular itu adalah perputaran daripada benda ini. Jadi kalau angular velocity-nya diperbesar, maka si benda ini akan berputar. Kalau dampingnya min 1, maka berputarnya tidak akan berhenti. Tapi kalau dampingnya diperbesar, maka berputarnya akan sesuai dengan dampingnya lebih cepat berhenti. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau kita jalankan scene saya udah langsung secara otomatis bisa mendorong si kotak ini. Saya bisa dorong kotak ini. Walaupun seperti yang teman-teman lihat, ada sedikit keanehan di sini. Saya nggak bisa berhenti dorong, tapi dia akan langsung mental begini, dan saya juga nggak bisa menginjaknya. Jadi saya nggak bisa menginjak si kotak ini, tapi kotak ini akan langsung kayak seakan-akan tergeser ke samping. Gitu ya. Nah, ini bukan bug, teman-teman. Ini adalah sebenarnya ada alasannya kenapa seperti ini. Jadi saya akan jelaskan ya. Jadi kalau teman-teman lihat dalam codingan kita di Zombie, di script kita di Zombie, kita punya pergerakannya move and slide seperti ini ya, seperti yang di video sebelumnya, move and slide dengan up vector di sini. Teman-teman bisa kontrol klik di move and slide untuk bisa melihat informasi keterangannya move and slide itu isinya apa aja sih dan bisa ngapain aja sih. Gitu ya. Di sini kita dalam move and slide kita punya beberapa parameter. Ada linear velocity, ada up direction, ada start on slope, ada max slide, floor max angle, dan ada infinite inertia. Nah, di sini mungkin kalau teman-teman nggak mengerti ini apa, nggak masalah. Tapi yang paling penting di sini adalah sebenarnya paling ujung, yaitu yang namanya infinite inertia. Jadi yang disebut di sini kalau kita lihat infinite inertia itu buat apa? Kalau infinite inertia itu true, kalau dia true, kan defaultnya true ya, berarti si kinematic body ini akan bisa mendorong rigid body. Tapi dia tidak akan mendeteksi collision dengan rigid body. Ya. Tapi kalau misalkan dia set jadi false, maka rigid body-nya akan terasa seperti static body, jadi nggak bisa didorong. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya di sini kalau kita true infinite inertia itu, si kinematic body itu akan mendorong terus si kotak yang kita punya. Jadi kalau kita punya jalankan di sini, kalau kita dorong si kotak ini ke samping kanan, ketika kita berhenti mendorong pun, sebenarnya tuh kita lihat si kotak ini terasa terdorong gitu. Walaupun sebenarnya nggak kedorong gitu ya. Kita cuma berhenti mendorong, tapi dia seakan-akan si body ini akan terus mendorong terus. Seperti itu tuh. Sehingga kita akan mendapatkan bentuk-bentuk yang kayak begini gitu interaksinya ya. Nah, mungkin untuk beberapa jenis game ini bisa langsung dipakai secara default. Tapi kalau kita pengen bisa menginjak si kotak ini dan kita bisa pengen dorong kotak ini, kita nggak bisa pakai cara yang defaultnya berarti. Berarti kita harus menggunakan cara yang lain. Jadi di sini saya akan balik lagi ke movement slide saya. Saya akan isi parameter-parameter yang lainnya. Jadi saya akan pasang di sini. Untuk stop on slope-nya tetap sesuai default, false. Untuk maximum slide-nya juga sama, 4. Untuk
max angle-nya. Nah, max angle ini sebenarnya adalah pi bagi 4. Jadi kita bisa pakai pi bagi 4 aja langsung. Nah, kita bisa pasang di sini infinite inertia-nya sebagai force. Nah, sekarang kalau kita jalankan game kita bisa lihat sekarang saya tidak bisa mendorong si kotak saya ini, tapi saya bisa berdiri di atas ini. Seperti ini. Oke. Maka di sini karena kita set dia menjadi false, seperti yang tadi kita lihat, sekarang rigid body kita ini tidak bisa didorong oleh kinematik body kita. Dan kata lain, kita harus mendorong si rigid body-nya secara manual. Nah, gimana cara kita bisa mendorong si rigid body-nya secara manual? Nah, untuk itu saya akan tunjukkan dulu rigid body itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, di dalam si kotak saya ini, ya, saya akan pasang sebuah script baru. Pasang sebuah script baru, saya akan kasih nama dia kotak.gd. Dan dalamnya kita punya fungsi seperti ini, masih baru ya, masih kosong. Kita akan pasang sebuah fungsi baru, yaitu visit process. Di sini sebelumnya saya sudah tambahkan sebuah input map baru, yaitu namanya testing. Jadi di sini saya bisa pasang sebuah branching di sini untuk mengetahui apakah saya pasang input is action press. Saya di sini namanya adalah testing. Testing ini saya map ke tombol enter. Nah, di sini saya pengen menggerakkan si rigid body saya. Kalau teman-teman lihat di dalam dokumentasi Godot, rigid body ini punya beberapa metode untuk kita gerakkan. Tapi sebagian besar dibagi jadi dua, yaitu namanya force dan namanya impulse. Di sini ada force, ada impulse. Kalau impulse itu adalah pergerakan atau kayak didorong yang sekali aja, jadi kayak dipukul. Sedangkan yang namanya force itu adalah sebuah gaya yang terus-menerus. Jadi mungkin kalau impulse itu lebih ke arah pukulan, mungkin kalau force itu namanya lebih ke arah dorongan. Ada juga torque di sini, torque itu yang tadi ya putarannya. Kita bisa tambahkan torque impulse putarannya. Di sini ada, jadi ada impulse, ada force, ada torque. Gitu ya. Kita ada get colliding body untuk tahu benda yang tabrakan dengan apa, dan ada test motion dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita hanya fokus pada pergerakan daripada rigid body kita. Jadi untuk di sini kita akan pasang cuma dua aja, yaitu force dan impulse. Nah, di sini ada central impulse, ada apply impulse biasa, ada central force, ada add force biasa. Nah, apa bedanya antara central force dengan force biasa? Apa bedanya dengan central impulse dengan impulse biasa? Bedanya adalah kalau force dan impulse yang tanpa sentral, itu artinya si tekanan atau dorongannya itu bisa berasal dari arah yang kita tentukan. Jadi kan sebuah benda kalau didorong dari kiri dan didorong dari kanan kan beda ya. Tapi kalau kita pasang sebuah central impulse itu berarti segerakan itu berasal dari tengah, dari tidak ada arahnya gitu. Dari tengah sebesar vektor 2 yang diberikan. Jadi kalau central impulse-nya adalah vektor 2 impulse ini, ya segimana vektor 2 ini, ya segitulah impulse-nya. Contoh ya. Jadi di sini kalau saya udah pasang testing, misalkan di sini saya mau pasang satu buah gerakan, saya bisa pasang di sini apply. Central impulse, kita akan kasih vektor 2. Di sini misalkan 5,0. Oh, by the way, di sini saya akan pasang supaya si kotak saya ini gravity-nya dinolkan saja. Ya, supaya dia ngambang. Saya akan pasang. Kalau saya tekan enter, dia akan apply impulse, dan kita bisa lihat dia bergerak. Dan di sini si kotaknya akan bergerak terus-menerus. Kenapa? Karena si kotak ini belum punya velocity damping. Jadi kalau kita pasang atau linear damping ya. Jadi kalau kita pasang di sini, kita tutup, kita kasih dia damping di sini. Misalkan dampingnya 4 gitu. Maka sekarang kalau saya tekan enter, dia jalan dan kemudian stop. Kalau saya tekan lagi stop, tekan lagi stop, tekan lagi stop, tekan lagi stop. Ini berbeda dengan kalau misalkan saya pasang bukan menggunakan impulse, tapi menggunakan force. Jadi misalkan di sini saya tambahkan add central force, kita akan pasang faktor 2, 5, hal yang sama ya. Cuma ini force bedanya. Kita bisa lihat bedanya adalah di sini. Kalau saya enter, si kontak ini akan jalan terus. Walaupun kita punya damping. Jadi walaupun kita punya damping, si kotak ini akan terus jalan. Dan kalau dia nabrak, dia akan terus tambahin di situ sehingga dia berputar seperti itu. Jadi itu bedanya antara impulse dan force. Untuk yang impulse dan central atau force yang ada arahnya itu nanti mungkin
kita akan pasang untuk suatu hari nanti ya. Saat ini saya akan hapus dulu. Nah, kalau kita udah tahu bagaimana cara kita menggerakkan si kotaknya, maka berarti sekarang kita harus ngecek di dalam zombie kita, kalau kita menabrak sebuah kotak, maka tolong berikan sebuah gerakan ke sana. Ya, sesuai dengan gerakan kita saat ini. Ya kan? Nah, untuk tahu rigid body yang mana yang sedang bertabrakan dengan saya di sini, saya bisa cek menggunakan metode yang ada di kinematic body. Di dalam kinematic body 2 dimensi, kita punya dua function yang bisa membantu kita, yaitu namanya get slide count, ya, dan ada yang namanya get slide collision di sini. Get slide count, karena kita menggunakan move and slide ya. Kalau get slide count, itu artinya kita dapatkan berapa kotak yang tumbukan dengan si kinematic body saya. Sedangkan kalau get slide collision, saya akan dapatkan sebuah benda-benda apa saja ya yang atau benda di indeks mana saja yang saat ini sedang bertuburkan dengan kinematik body saya. Jadi kalau misalnya ada indeksnya di sini, jadi kalau misalnya kita punya 3 buah benda yang bertabrakan dengan si kinematik body, indeks ke 0 berarti benda pertama, indeks 1 benda kedua, indeks ketiga benda ketiga gitu ya. Maka sekarang kita bisa cek di sini dalam code saya, kita cek aja kalau di sini ada slide count ya, if get slide count lebih besar daripada 0, berarti terjadi tumbukan ya. Oke, kita akan set for i misalkan in get slide count. Jadi kita akan lakukan looping ya untuk setiap slide count ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3 kan sampai berapa jumlahnya gitu ya. Kita akan cek di sini, kita akan kasih var misalkan benar adalah get slide collision dari indeks yang ke i gitu ya. Jadi sini get slide collision ini akan mengembalikan sebuah kinematic collision 2D. Dan kalau kita klik di sini, isinya adalah ini. Ada namanya, ada ID-nya, ada shape-nya. Tapi yang kita pakai di sini paling banyak ada collider-nya, yaitu objeknya, bendanya apa. Gitu ya. Jadi sini setelah kita dapat si bendanya, kita akan langsung aja set si benda titik collider titik by central impulse. Sejumlah misalkan vektornya, atau langsung aja kita pasang movement kita. Gitu ya. Jadi benda collidernya yaitu bendanya digit body-nya kan kita set ada digit body-nya, kita pasang ya central impulse yaitu movement kita. Tapi sebelum kita mulai kita harus cek dulu bahwa collider ini, si benda collider ini harus pasti digit body ya. Digit body 2 dimensi. Jadi pastikan dulu dia digit body, baru kita pasang dia central impulse seperti ini. Kita jalankan. Nah, sekarang kalau kita lihat kita bisa mendorong si benda ini dan kita bisa bahkan bisa loncatkan dia ke atas gitu ya. Tapi di sini karena dia tidak punya gravitasi, maka dia langsung terlempar begitu aja ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan aja dalam kotak kita. Sebuah gravitasi scale-nya 2 aja deh. Sekarang dia akan turun ke bawah. Dan bisa kita dorong. Ya, bisa kita injak. Dan bisa kita pakai jadi loncatan begitu. Dan tidak bisa nembus ya kalau kita tabrak gitu ya. Kalau kita pasang di sini lebih daripada satu kotak pun juga bisa. Jadi kalau teman-teman pengen pasang di sini beberapa kotak sekaligus, juga tetap masih bisa. Tarik aja kotak TSC-nya, sorry. Nah, sini. Dan si kotak ini secara otomatis langsung bisa kita gerakan ya. Di sini kotaknya mungkin jadi terlalu gampang bergerak gitu karena mungkin masknya atau masanya terlalu kecil gitu. Kalau teman-teman bisa gerakan, bisa atur dengan masknya diperbesar atau diperkecil supaya dia bisa sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Nah, ini kenapa bisa bergeraknya macam-macam bareng-barengan begini? Ini karena dia bentuknya seperti ini ya, bentuk tree ya. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu kotak, pastikan si kotak-kotak ini bukan saling nested seperti ini, tapi terpisah seperti ini. Sehingga kalau bergerak ya bergerak sendiri-sendiri gitu. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa atur aja kira-kira si weight-nya mau berapa, mau linear velocity-nya dampingnya berapa, angular dampingnya berapa gitu supaya punya dapat kurang lebih si benda teman-teman pengennya kayak apa. Dari sini kita bisa atur 50 itu berarti supaya dia lebih berat sedikit. Maka dia bisa lebih
terasa berat gitu, tidak seringan yang tadi. Oke, sekian aja dulu untuk yang namanya rigid body 2 dimensi. Kita akan mengeksplor lebih lanjut lagi tentang pembuatan gamenya di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.